Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan manusia memperhatikan perkara-perkara yang sifatnya adalah zahir, memperhatikan perkara-perkara lahiriah. Antum ketika akan datang ke sini tentunya akan melihat bagaimana pakaian setiap hari. Kita memperhatikan bagaimana kebersihan rumah, kebersihan mobil, kebersihan halaman. Maka demikian kebanyakan dari manusia. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Namun di sana adalah sesuatu yang harusnya memiliki hak yang lebih untuk diperhatikan, yaitu hati kita masing-masing. Banyak di sana ayat dan juga hadis yang menunjukkan tentang pentingnya al-qalb dan sepantasnya bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk memperhatikan tentang qalbunya lebih daripada perhatian dia terhadap pakaiannya, perhatian dia terhadap kebersihan rumah dan halamannya, kebersihan motor dan juga mobilnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada harta-harta kalian, yang kaya, yang miskin, yang punya rumah mewah atau tidak punya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat yang demikian. Allah berikan dunia kepada siapa saja, yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Dan Allah juga tidak melihat pada rupa-rupa kalian, yang tampan, yang cantik, yang tidak tampan, yang tidak cantik. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat yang demikian. Kadang ada orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketampanan dan juga kecantikan. Dan di sana ada muslim atau muslimah yang tidak memiliki yang demikian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada qulub kalian, qalbu kalian, hati-hati kalian.
itu yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam kalbu kita masing-masing, berupa kebaikan, kejelekan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta kita dan tidak melihat rupa kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati kita masing-masing. Wa a'malikum, dan Allah juga melihat pada amalan kalian, amal saleh atau amal yang tidak saleh. Maka ini cukup menjadikan seorang muslim dan juga muslimah untuk memiliki perhatian yang besar terhadap hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kita dan juga amalan kita. Yang kedua, bahwasanya di hari kiamat yang selamat di akhirat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan bermanfaat yang namanya harta, dan tidak akan bermanfaat anak-anak kita, illa kecuali orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa hati yang selamat, hati yang bersih, yang selamat dari berbagai kotoran. Sesuai dengan kadar keselamatan hatinya, maka dia mendapatkan keselamatan di akhirat. Bagaimana seorang muslim tidak memperhatikan tentang hatinya? Bagaimana seorang muslim masih lalai, cuek dengan keadaan hatinya, dan lebih memperhatikan zahirnya? Dan yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita masing-masing ada segumpal daging. Dia tidak besar, akan tapi ternyata dia adalah raja. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, bersih, selamat, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan baik juga. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, kotor, tidak selamat dari berbagai penyakit dan juga kotoran hati, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan rusak juga. Ini juga menunjukkan bagaimana kedudukan hati di dalam diri kita masing-masing. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa dalil di atas menunjukkan tentang keutamaan hati dan kewajiban seorang muslim untuk memperhatikan hatinya. Dan dari sini kita mengetahui bagaimana hati yang bersih akan berpengaruh terhadap lahiriah seseorang. Di sana ada hubungan yang sangat erat antara apa yang ada di dalam hati seseorang dengan zahirnya. Meskipun yang namanya hati tidak terlihat,
tapi dampak pengaruh apa yang ada dalam hati seseorang itu terlihat pada zahirnya. Antum tahu seseorang dalam keadaan bersedih, ketika antum lihat dia menangis, kita tahu bahwasanya seorang dalam keadaan bahagia ketika dia tertawa. Kita tahu seseorang dalam keadaan dia ketakutan ketika antum lihat dia dalam keadaan panik. Maka yang namanya amalan di dalam hati ini memiliki pengaruh terhadap amalan yang nampak di dalam zahir seseorang. Orang yang bersih dari akidah yang rusak, keyakinan yang kotor, yang penuh hatinya dengan tauhid, mengisahkan Allah di dalam rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, maka akan nampak di dalam zahirnya. Berdoa hanya kepada Allah, bersujud hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah. Apa yang ada di dalam hatinya berupa tauhid, keyakinan yang benar tentang Allah di dalam rububiyahnya, asma dan juga sifatnya, akan terlihat di dalam zahir seseorang. Maka dia pun akan menjauhi berbagai jenis kesyirikan, menjauhi perdukunan, jimat, meminta-minta kepada selain Allah. Apa yang ada di dalam hatinya akan terwujud di dalam zahirnya. Orang yang bersih hatinya dari kemunafikan dan penuh hatinya dengan kejujuran, sama antara apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia lakukan, maka orang yang demikian ketika tidak ada kemunafikan sedikit pun di dalam hatinya, akan nampak orang tersebut konsisten di dalam ucapan maupun perbuatan. Ketika dia diberikan amanah, maka dia melaksanakan. Ketika dia berucap, maka dia jujur. Ketika dia berjanji kepada orang lain, maka dia akan berusaha untuk menepati janji tersebut. Dia bukan orang yang mudah untuk mengingkari janjinya, bukan orang yang bermuka dua. Demikian ketika hati seseorang tidak ada sedikit pun penyakit nifak di dalam hatinya. Orang yang di dalam hatinya bersih dari al-hawa, bersih dari kebid'ahan, penuh dengan ketundukan terhadap syariat, maka orang yang demikian akan nampak di dalam lahirnya semangat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dia akan berhati-hati dalam beribadah. Jangan sampai dia beramal tanpa dalil. Kenapa demikian? Ada di dalam dirinya karena hatinya terlebih dahulu sudah bersih dari berbagai hawa nafsu. Dia sudah pasrahkan dirinya terhadap syariat Allah. Maka terlihat di dalam
zahirnya. Orang yang bersih hatinya dari berbagai penyakit hati, sombongan, iri, dengki, dendam, cinta dunia, tamak, dan berbagai jenis penyakit hati yang lain. Maka orang yang demikian akan terlihat secara zahir menjadi orang yang tawadhu', merendahkan diri di hadapan orang lain, tidak sombong, qanaah terhadap apa yang Allah SWT berikan, mudah memaafkan untuk atau kepada orang lain yang melakukan kesalahan kepada dirinya, dan dia berbahagia ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, baik nikmat yang berupa dunia maupun nikmat yang berupa nikmat agama. Demikian apabila di dalam hati seseorang bersih dari berbagai penyakit tersebut. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan bahwa perbaikan hati ini akan terpancar di dalam perbuatan lahiriah seseorang. Ketika hati kita bersih dari kesyirikan, kebid'ahan, maksiyah, akhlak yang tercela, maka itu akan muncul di dalam lahiriah seseorang. Begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana seseorang bisa menjaga hatinya supaya dalam keadaan bersih? Di sana ada usaha secara umum. Secara umum, bagaimana supaya seseorang mendapatkan hati yang bersih, bersih dari berbagai penyakit tersebut. Dan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah usaha preventif. Bagaimana supaya penyakit-penyakit tersebut tidak masuk di dalam hati kita. Kemudian di sana ada usaha-usaha yang sifatnya adalah kuratif, yaitu membersihkan hati yang sudah terlanjur kotor. Ya, seperti kalau kita punya rumah, bagaimana kita membuat aturan di dalam rumah supaya rumah kita tidak kotor. Kemudian kita juga punya tindakan apabila terlanjur kotor atau ada makanan yang jatuh di lantai atau anak menulis tulisan di tembok, maka kita sudah punya rencana tindakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Usaha preventif, pencegahan, di antaranya adalah seseorang menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga lisannya dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak kotoran-kotoran hati yang masuk melalui mata dan juga telinga. Banyak kotoran-kotoran hati yang masuk melalui lisan seseorang. Pandangan yang tidak terjaga, melihat aurat, hal-hal yang bersifat porno,
melihat sesuatu yang diharamkan, yang menimbulkan syahwat, mengotori hati, maka ini termasuk di antara yang akan menjadikan hati seseorang kotor. Mendengarkan hal-hal yang buruk, musik, ghibah, sesuatu yang mesum, demikian pula di antara yang akan mengotori hati seseorang. Termasuk di antaranya adalah tidak menjaga lisan. Bermudah-mudahan di dalam ghibah, namimah, berdusta. Maka ini semua kalau sampai dilakukan oleh seseorang, apalagi dia terus-menerus melakukan perbuatan tersebut, maka ini termasuk di antara yang akan merusak hati seseorang. Dan banyak kotoran-kotoran tersebut yang dengan mudahnya masuk di dalam hati kita melalui penglihatan, pendengaran, apalagi di zaman sekarang. Maka apabila seseorang ingin bersih hatinya dan ingin menjaga hatinya, jangan sampai kotoran-kotoran tersebut masuk ke dalam hatinya melalui pendengaran, penglihatan maupun lisannya. Di antara tindakan preventif juga adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga hatinya dari berbagai hal yang bisa merusaknya dan juga mengotorinya. Dan Nabi SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan di antara makna dari doa ini adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan dengan berbagai jenisnya. Dan di antara tindakan preventif tersebut adalah sering mengingat kematian dan juga akhirat. Karena di sana ada berbagai penyakit hati yang apabila seseorang mengingat bahwasanya dia akan meninggal dunia, dan ingat, sadar bahwasanya dunia hanya sementara dan dia akan kembali kepada Allah dan akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan hilang darinya penyakit-penyakit tersebut. Seperti misalnya penyakit cinta dunia, yang apabila sudah menancap di dalam diri seseorang, maka dia akan mengukur segala perkara dengan dunia atau melakukan segala sesuatu dengan niat dunia. Bahkan ketika dia beramal soleh pun ingin dipuji, dan itu adalah termasuk cinta dunia. Ingin populer, dan itu adalah termasuk cinta dunia. Maka orang yang mengingat akhirat dan ingat bahwasanya dia akan meninggal dunia dan meninggalkan dunia dan juga seisinya, akan menjadikan dia menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang tidak menjadikan
dunia ini di dalam hatinya, sehingga dia pun lebih ikhlas di dalam beramal, lebih sabar di dalam melakukan ketaatan, lebih sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Adapun tindakan kuratif atau pengobatan, pembersihan hati yang kotor, maka di antara caranya adalah yang pertama, bertaubat dengan taubat yang nasuha. Apabila seseorang mendapatkan di dalam hatinya dan menyadari bahwasanya di dalam hatinya ada penyakit, di situ ada dengki, di situ ada tamak, ujub, kenifakan, suudzon, dan penyakit-penyakit hati yang lain, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Di dalamnya ada penyesalan, menyesal dengan apa yang telah terjadi berupa dosa, meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan dosa tersebut, dan bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Maka ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan di dalam diri seseorang penyakit hati tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak melakukan dosa, artinya dibersihkan oleh Allah. Ingin dihilangkan dari hasad, dihilangkan dari dengki, dihilangkan dari dendam, sulit untuk memaafkan, suudzon, cinta dunia, maka di antara tindakan umum untuk menghilangkan itu semua adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita berdosa. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sering bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senang bertobat. At-tawwab artinya adalah orang yang setiap kali berdosa dia bertobat. Mungkin saja seseorang sekarang muncul suudzon dan dia bertobat. Dan beberapa waktu kemudian muncul suudzon lagi dan dia bertobat. Dan itu adalah penyakit hati, kotoran yang harus segera dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senang bebersih. Termasuk di antaranya adalah yang senang membersihkan hatinya dari berbagai kotoran tersebut. Cara yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah dan mengulang-ulang istighfar tersebut dengan dalam keadaan sadar, dalam keadaan khusyuk, meminta kepada Allah supaya ditutup dosa-dosanya,
ditutupi dosa-dosanya sehingga tidak dilihat oleh manusia, dan meminta kepada Allah supaya dihapuskan dosa-dosa tersebut sehingga tidak diazab oleh Allah dengan sebab dosa-dosa tersebut. Mengulang-ulang istighfar. Dan Nabi SAW, dan beliau adalah al-ma'sum, yang terpelihara dari dosa dan diampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang, beristighfar setiap hari minimal 70 kali. Minimal 70 kali beliau beristighfar. Dan tentunya istighfar beliau sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar yang penuh dengan kesadaran, penuh dengan kekhusyukan. Demikian seorang muslim dan juga muslimah berusaha untuk membersihkan hatinya sebersih-bersihnya dengan banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah melakukan berbagai amal saleh penghapus dosa. Di sana ada amal saleh yang dikabarkan oleh Nabi SAW secara khusus bahwasanya dia adalah menghapuskan dosa, seperti misalnya salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, membaca tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setelah salat 5 waktu. Bersedekah, melakukan umrah ke umrah berikutnya, melakukan haji, mendapatkan haji yang mabrur. Maka amalan-amalan tersebut di antara yang dikabarkan oleh Nabi SAW bisa mengugurkan dosa-dosa yang kecil. Termasuk di antaranya adalah yang ada di dalam hati seseorang. Kemudian di antara penghapus dosa tersebut adalah bersabar ketika seseorang mendapatkan musibah. Bersabar ketika seorang mendapatkan musibah. Karena apabila seseorang diuji, ditimpakan kepadanya musibah dan dia bersabar, lisannya tidak menggerutu, hatinya juga demikian, dan tidak mengamalkan amalan-amalan yang zahir yang menunjukkan ketidaksabaran dia, maka apabila dia bersabar, dia akan dihapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman terhadap dosa-dosanya di dunia. Ditimpakan musibah. Sehingga kalau kita bersabar dalam menghadapi musibah, maka semoga yang demikian bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa atau sebagian dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Barakallahu fikum. Setelah kita menyebutkan cara-cara umum di atas, maka di sana ada pengobatan yang khusus untuk mengatasi penyakit hati tertentu.
Misalnya penyakit hasad atau dengki atau iri, maka di antara cara mengobatinya adalah seseorang mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika membagi rezeki, memberikan nikmat, mentakdirkan, maka dia melakukan itu semuanya dengan hikmah dan dengan keadilan. Apa yang dimiliki oleh orang lain berupa harta, jabatan, maka itu adalah ketetapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu dengan hikmahnya. Lalu bagaimana seseorang hasad dan juga dengki kepada orang lain? Allah Subhanahu wa taala dialah yang membagi-bagi rezeki tersebut dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Yang dilakukan oleh seseorang adalah meminta kepada Allah dari karunia-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut dari karunia-Nya, maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Dan karunia Allah itu adalah sangat luas. Kenapa harus dengki? Dan hendaknya kita berusaha untuk memaksa diri kita mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Paksa lisan kita untuk mendoakan orang tersebut apabila sudah muncul di dalam diri kita hasad dan dengki kepada seseorang, justru malah kita doakan dia dengan kebaikan. Ya Allah, berkahi hartanya, mudahkan dia dalam mengemban jabatan ini, berkahi keluarganya, berkahi anaknya, jadikan dia adalah anak yang saleh. Maka insyaallah semoga ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit hasad di dalam hatinya. Dan hendaklah dia menyadari bahwa orang yang hasad, dia telah merugikan dirinya sendiri. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya yang namanya hasad ini akan menggerogoti kebaikan-kebaikan, pahala-pahala seseorang seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Pelan tapi pasti. Sedikit-sedikit seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian setelah itu ternyata habis menjadi debu, menjadi abu. Demikian keadaan orang yang beramal saleh dan masih memelihara hasad di dalam hatinya. Penyakit ujub atau bangga terhadap diri sendiri, dan ini adalah sebuah penyakit hati. Maka di antara cara menghilangkannya adalah seseorang merenungi dan mengenali kekurangan dan juga kelemahan diri sendiri. Dan terlalu banyak kelemahan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Dan hendaklah dia menyadari bahwa kalau dia memiliki kelebihan, keistimewaan, maka itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaian dirinya, bukan karena kehebatan dia, tapi itu adalah karunia dari Allah. Dia ingat berbagai kekurangan yang dia miliki dan menyadari bahwasanya setiap kelebihan dan keistimewaan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga dengan demikian ujub, membanggakan dirinya sendiri, ini akan lama-kelamaan akan hilang. Bagaimana seseorang
ujub terhadap sesuatu yang itu bukan karena kekuatan dia. Prestasi yang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah bisa saja mengungkap, menampakkan kekurangan, kelemahan yang dimiliki oleh seseorang kepada manusia sehingga dia pun tidak mendapatkan karunia tersebut. Dan di antara penyakit yang ada di dalam hati adalah su'udzon, berburuk sangka kepada orang lain. Maka ini adalah penyakit yang termasuk di antara yang berbahaya. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa su'udzon ini adalah akdzabul hadits. Dia adalah ucapan yang paling dusta. Bagaimana caranya menghilangkan su'udzon kepada saudara kita? Ya, kita melatih diri kita untuk senantiasa husnudzon. Bila kita mendapati kekurangan, sampai kepada kita khabar yang tidak baik tentang orang tersebut, maka kita berusaha untuk mencari semaksimal mungkin udzur dan alasan yang bisa dibenarkan secara syariat. Misalnya melihat saudara tidak sholat berjamaah, mungkin ada yang su'udzon, oh si fulan malas, maka ini adalah su'udzon. Lalu bagaimana sikap yang benar? Ya kita berusaha untuk husnudzon. Mungkin si fulan sholat di tempat yang lain, bukan sholat di tempat ini. Jadi jangan langsung kita menuduh bahwasanya si fulan adalah orang yang meninggalkan sholat berjamaah karena rasa malas yang ada di dalam hatinya. Jadi dalam setiap perkara semaksimal mungkin kita berusaha untuk husnudzon kepada saudara kita. Bagaimana seandainya kita tidak mampu untuk mencarikan alasan-alasan tersebut? Maka katakan kepada diri antum sendiri, mungkin saudaraku punya alasan yang saya tidak tahu. Mungkin saudaraku punya alasan yang saya tidak tahu. Maka ini diantara hal yang insyaallah bisa menjadi atau membersihkan su'udzon di dalam diri seseorang. Cinta dunia yang berlebihan, maka diantara obatnya adalah kita mengingat hakikat dunia yang fana, yang akan binasa, yang tidak akan kekal, dan kita mengingat kenikmatan akhirat yang kekal. Dunia yang akan kita tinggalkan dan akhirat yang akan datang. Lalu bagaimana seseorang berlebih-lebihan di dalam mencintai dunia ini? Membaca kisah-kisah orang-orang yang saleh, para salaf yang dikenal dengan zuhud mereka terhadap dunia. Dan zuhud bukan berarti seseorang meninggalkan sama sekali dunia. Tapi yang dimaksud dengan zuhud adalah jangan sampai seseorang tergantung hatinya dengan dunia. Mungkin saja seseorang dia memiliki jabatan, mungkin saja dia memiliki harta yang banyak, tetapi sama sekali hatinya tidak tergantung dengan jabatan dan juga harta tersebut. Dia gunakan harta, jabatan tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang zuhud. Putus asa dari rahmat Allah, dan ini juga termasuk penyakit hati.
mendapatkan ujian, musibah, kemudian seseorang berputus asa dari rahmat Allah, seakan-akan tidak ada di sana jalan keluar, seakan-akan itu adalah musibah yang paling besar dan tidak ada yang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada dia. Maka jangan sampai seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun musibahnya, seburuk apapun masa lalu seseorang, maka seseorang yakin bahwasanya rahmat Allah sangat luas, lebih luas daripada, lebih kita harapkan daripada amalan kita. Dan ampunan Allah adalah sangat luas, lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Membaca ayat-ayat dan juga hadis yang menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah dan bahwasanya rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dan bahwasanya kasih sayang Allah kepada seorang hamba lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sehingga muncul di dalam hatinya harapan dan berganti perasaan putus asa tersebut menjadi husnudzan kepada Allah, menjadi hati yang penuh dengan tekad dan juga harapan dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Merasa aman dari azab Allah, lawan dari putus asa. Merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari hukuman Allah, lalai dan terus menerus dia melakukan dosa, maka ini juga termasuk di antara penyakit hati. Dan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang melakukan dosa, bahkan menambah kenikmatan kepada orang tersebut, bukan berarti Allah cinta atau ridha terhadap apa yang dia lakukan, tapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada orang tersebut dari arah yang tidak dia sangka, sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Maka seseorang menanamkan rasa takut tersebut dengan membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan pedihnya siksaan neraka dan hisab Allah di hari kiamat. Semoga yang demikian bisa menjadi sebab seseorang tidak lalai, tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Riya, dan ini juga termasuk penyakit hati yang sangat halus, dan dia adalah penyakit yang berbahaya. Semoga dimudahkan, insyaallah bisa sore kita akan ada kajian tentang bahaya syirik yang tidak disadari. Riya ini bisa membatalkan pahala amalan. Dan riya artinya adalah senang dipuji oleh orang lain ketika dia melakukan sebuah amalan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah bagaimana supaya seseorang tidak melihat amalan kita. Karena seseorang memuji karena dia melihat. Kalau dia tidak melihat, maka dia tidak akan memuji, dan tidak ada harapan bagi kita untuk dipuji oleh orang lain. Maka cara yang pertama adalah menyembunyikan amal kebaikan.
menyembunyikan amal kebaikan sebagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan amal keburukan kita. Kita tutup seluruh celah bagaimana supaya tidak ada di sana keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Dahulu para salaf mereka bersemangat untuk menyembunyikan amal soleh mereka sebagaimana salah seorang di antara kita bersemangat untuk menyembunyikan amal jeleknya. Ada di antara mereka membaca Al-Quran di kamarnya dan berusaha untuk menyembunyikan bahkan dari keluarganya sendiri. Kemudian ketika dia mendengar pintu dibuka, maka dia segera menaruh mushafnya di bawah bantal, seakan-akan dia sedang duduk. Bahkan dari keluarganya sendiri, istri dan juga anaknya dan juga pembantunya, dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Karena mungkin saja seseorang riya kepada orang yang paling dekat dengannya, ingin dipuji oleh istrinya, ingin dipuji oleh pembantunya, ingin dipuji oleh anaknya. Mungkin saja riya muncul dari situ. Maka dia pun berusaha untuk menyembunyikan amalannya bahkan dari orang yang paling dekat dengan dirinya. Dan kalau dia terpaksa melakukan amalan di depan umum, di depan orang lain, maka dia pun berusaha untuk memeriksa niatnya. Sejak sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kalau datang ajakan untuk riya, maka dia pun segera lawan. Dan menyadari bahwasanya tidak mungkin menghilangkan itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun kembali kepada Allah dan menyampaikan, ya Allah, saya tidak suka dengan riya. Engkau tahu yang demikian, jauhkan saya dari riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan Allah SWT dialah yang maha mengabulkan doa. Maka diharapkan orang yang demikian dia akan terbebas hatinya dari sifat riya tersebut. Itu adalah beberapa contoh pengobatan khusus untuk penyakit hati tertentu, dan secara umum bahwasanya untuk menjaga kebersihan hati adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ini adalah kuncinya. Kunci kebersihan hati, kunci kebaikan hati adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mau menuntut ilmu, maka ini akan menjadikan dia mengenal, mengetahui mana penyakit hati dan mana obatnya. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu, bagaimana seseorang tahu ini adalah penyakit? Bagaimana dia bisa mengetahui obatnya? Seperti yang kita lakukan sekarang. Kita datang menghadiri majelis ilmu, kita mendengar, oh ternyata ini adalah penyakit hati yang mungkin kita selama ini tidak menyadari. Itu adalah sebuah penyakit hati yang bercokol di dalam hati seseorang dan bisa menjadi sebab kebinasaan seseorang. Dan di dalam majelis ilmu kita juga mengetahui bagaimana kita menghindarkan diri kita dari penyakit tersebut atau memberikan pengobatan terhadap penyakit tersebut. Ilmu akan menuntun kita, akan menjadi cahaya bagi seseorang sehingga dia bisa merawat hatinya dan juga memelihara hatinya. Barakallahu fikum para ikhwah dan juga para akhwat. Kesimpulan yang bisa kita petik dari kajian kali ini bahwa
ternyata hati kita ini memiliki kedudukan yang agung di dalam agama ini. Dia menentukan nilai seseorang di hadapan Allah, dan dia menjadi sebab keselamatan seseorang di akhirat. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama untuk membersihkan hati kita dan memberikan perhatian yang besar terhadap hati kita. Jangan hanya kita memperhatikan zahir kita. Menjaga kebersihan zahir silahkan dilanjutkan, namun usaha kita untuk menjaga kebersihan hati hendaklah kita perbesar. Dan di antara usaha tersebut adalah menjaga bagaimana supaya kotoran tidak masuk. Dan apabila dia sudah ada di dalam hati seseorang, maka kita berusaha untuk membersihkan noda-noda tersebut dengan taubat, dengan istighfar, dengan melakukan berbagai amal saleh yang bisa membersihkan dosa. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semuanya dan menjadikan hati kita adalah hati-hati yang salim, yang dengannya seseorang mendapatkan keselamatan di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilakan. Soal bil Arabiyah, ana astati' an uhsina adh-dhanna bi asdiqai hina arahu la yusalli fil masjid, walakin ummi la tastati'u dhalik, wa idha ra'atni lam usalli fil masjid darabatni darban syadidan. Mau diterjemahkan? Saya bisa untuk husnudzan kepada teman-teman saya ketika saya melihat dia tidak sholat di masjid, seperti yang tadi kita sebutkan. Akan tetapi ibu saya tidak melakukan yang demikian. Kalau melihat saya tidak sholat di masjid, beliau memukul saya dengan pukulan yang keras. Ya. Wa kaifa bidzalik, jazakallahu khairan. Bagaimana sikap yang seharusnya? Barakallahu fiik. Ini usaha yang bagus dari santri ya, untuk mempraktekkan bahasa Arab. Dan semoga ini bisa menguatkan semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Karena ini adalah bahasa agama kita, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Masing-masing dari kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian diberikan amanah dan masing-masing kalian akan ditanya. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Sungguh kami akan bertanya kepada kaum yang diutus kepada mereka para rasul, bahkan kami juga akan bertanya kepada para rasul. Ibu kita akan ditanya dan kita akan ditanya. Orang tua akan ditanya dan anak juga akan ditanya. Maka masing-masing berfikir bagaimana dia selamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya tentang ketaatan kita kepada orang tua, dan orang tua pun akan ditanya tentang amanah dia di dalam mendidik anak-anaknya. Maka kita berusaha bagaimanapun keadaan orang tua untuk berbakti kepada orang tua kita. Mungkin dia melakukan kezaliman, maka kita sebagai anak bukan berarti kemudian kita
membalas kezaliman tersebut dengan kezaliman, tapi yang kita lakukan adalah bersabar dan berusaha untuk memaafkan, diiringi dengan penjelasan. Semoga dengan penjelasan tadi akan hilang suudzon. Dan kita tahu bahwasanya orang tua melakukan yang demikian maksudnya adalah baik. Dan mungkin saja beliau sedang melaksanakan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Mungkin menganggap bahasanya antum ya tidak melaksanakan salat dengan baik sehingga beliau pun memukul. Meskipun pukulan di dalam Islam pun ada aturannya. Ya, bukan pukulan yang sampai mengeluarkan darah atau mematahkan tulang. Maka di sini perlu nasihat tentunya kepada kedua orang tua kita, dan mereka orang yang di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita sebagai anaknya. Nah, bagaimana menghilangkan rasa hati kepada lawan jenis? Ini adalah perasaan yang lumrah ada di dalam orang yang normal, ya. Ya, seorang laki-laki punya perasaan kepada wanita, seorang wanita punya perasaan kepada laki-laki. Yang tidak normal kalau dia memiliki perasaan kepada sesama jenis. Ini yang tidak normal. Yang perlu kita lakukan di sini adalah mengarahkan hal ini supaya tidak keluar dari syariat. Mengarahkan hal ini supaya tidak keluar dari syariat. Di sana ada wadah, ada cara, ada solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, supaya hasrat, keinginan terhadap lawan jenis ini tetap berada di jalurnya. Kalau memang kita sudah mampu untuk menikah, maka kita menikah. Dan ini adalah cara yang halal yang Allah SWT berikan. Kemudian di sana ada mengambil budak, ini termasuk yang dihalalkan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka dan juga budak-budak mereka. Ini dihalalkan. Selain itu maka tidak dihalalkan. Apabila seorang mampu, maka ini adalah caranya. Apabila belum mampu, maka Nabi SAW memberikan solusi yang lain, yaitu seseorang memperbanyak puasa. Nah, apabila seseorang memperbanyak puasa, di antara hikmahnya selain dia mendapatkan pahala, maka ini di antara sebab berkurangnya apa yang menggejolak di dalam hatinya berupa syahwat, sehingga dia pun bisa mengerim, sehingga dia pun bisa menjaga matanya, menjaga kemaluannya, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan dia menikah. Dan seseorang berusaha untuk tentunya menjaga pandangan, karena yang namanya pandangan terhadap sesuatu yang haram ini adalah panah iblis yang beracun. Dan kalau sampai mengenai seseorang, maka akan menjalar kemana-mana.
Dia adalah sesuatu yang diibaratkan panah yang beracun, yang kalau mengenai seseorang maka racun tersebut akan menjalar kemana-mana. Mungkin lukanya tidak masalah, mungkin sedikit saja dia melihat, tapi ketika racun tersebut menyebar, maka ini bisa mengakibatkan perkara yang lebih dahsyat, sehingga seseorang menjaga pandangannya. Dan Allah SWT mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka. Nah, baik, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.